Sebagaimana pernyataan Pak Hasim yang banyak dikutip oleh media massa, bahwa Pak Prabowo akan menerima masukan dari uang pajak 600 triliun. Itu akibat atau hasil dari penegakan hukum. Nah, tentu itu menggembirakan. Tapi buat saya bukan persoalan 600 triliunnya yang akan masuk. Karena kita tahu bahwa Pak Prabowo pasti membutuhkan dana banyak untuk merealisasikan program-programnya itu. Dan itu pasti yang pertama dan utama diambil dari uang pajak, ya. Itu sudah pasti, gitu. Tetapi buat saya, kalau ada fenomena Pak Hasim tahu ada potensi 600 triliun dan itu adalah hasil penegakan hukum, maka dugaan saya adalah bahwa selama ini sebenarnya sudah ada pemeriksaan-pemeriksaan yang begitu intensif yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak, tetapi hasil dari pemeriksaan itu mangkrak, nggak efektif. Karena itu potensi penggelapan pajaknya, potensi pengembangan pajaknya diketahui itu udah 600 triliun. Dari siapa? Dari wajib pajak yang tersegmented, gitu. Wajib pajak tertentu, wajib pajak yang dilakukan yang didapat dari hasil analisa risiko. Ya, sedikit hanya saya sampaikan bahwa analisa risiko itu maksudnya adalah analisa yang sampai pada satu kesimpulan tentang siapa wajib pajak yang berpotensial ngemplang, gitu, menggelapkan pajak, gitu. Ya, itu intinya, prinsipnya. Jadi artinya pihak jajaran Direktur Jenderal Pajak, khususnya di bagian Direktorat Pemeriksaan, itu sudah melakukan itu pemeriksaan secara intensif, gitu ya. Tetapi hasilnya mangkrak. Maka karena itu data yang ke Pak Hasim bisa clear, konkret 600 triliun, gitu. Nah, pertanyaannya buat saya bukan cuma 600 triliunnya seharusnya. Kenapa penegakan hukum itu mangkrak? Kenapa pemeriksaan itu dijalankan yang lalu-lalu tapi mangkrak, dan sekarang baru akan digenjot tuh di eranya Pak Prabowo. Itu yang saya harapkan Pak Prabowo menilai juga itu. Ya, mengapa selama ini pajak itu seperti itu? Dan kalau diketahui data semacam itu, saya yakin itu tidak bisa hanya satu sisi ulahnya wajib pajak saja. Itu tidak fair. Itu pasti hasil persekongkolan dua pihak, wajib pajak dan pihak pemungut pajak atau fiskus. Pasti itu pasti hasil dari persekongkolan. Ya, kita mesti belajar dari kasus-kasus yang dulu, kasus-kasus pajak yang lalu, dan saya percaya itu pasti juga masukan itu pasti sudah diberikan ke Pak Hasim ataupun ke Pak Prabowo. Dari kasusnya Gayus Tambunan yang fenomenal itu kan Gayus seorang pajak bermain bersekongkol dengan WP, gitu. Gayus seorang pajak menjadi konsultannya WP, gitu. Ngajarin WP bagaimana bisa begal, bisa ngerampok uang pajak. Itu kan itu intinya. Begitu juga dengan kasusnya Angin Proyek Haji, gitu kan. Pada waktu beliau masih menjadi direktur pemeriksaan. Iya kan? Pasti itu seperti itu modus operandinya, gitu. Orang-orang pajak sendiri menjadi konsultannya wajib pajak, ngajarin tuh wajib pajak bagaimana untuk bisa ngakalin menggelapkan pajak, gitu. Maka waktu kasusnya Angin Proyek Haji itu saya masih teringat beberapa wartawan tanya kepada KPK, itu gimana tuh konsultan pajak kok bisa menjadi guru kejahatan pajak, gitu. Karena konsultan pajaknya itu biasanya berkelindan bersekongkol tuh dengan petugas pajak, dengan pejabat pajak, dengan otoritas pajak, gitu. Makanya itu harus Pak Prabowo tolong membenahin semuanya ini nih. Posisi konsultan pajak, posisi pemeriksa pejabat pajak atau administrator pajak, wajib pajak. Jadi karena saya yakin sebenarnya kalau itu dilakukan dengan efektif bukan hanya 600 triliun, Pak. Bisa ribuan triliun itu yang didapat dari pajak. Nah, tetapi karena selama ini pemeriksaan itu tidak efektif, itu tidak ada selalu bagian-bagian yang mangkrak semacam itu, makanya pemasukan pajak itu kok seakan-akan berat dan sebagainya. Ya, nah ini momen saya pikir sesuai dengan komitmen Pak Prabowo untuk membersihkan korupsi, saya merekam di sektor pajak ini juga dihajar habis nih, Pak.
untuk semua pihak harus fair dan objektif, harus adil. Entah itu WP-nya, terutama WP di segmen menengah atas nih, terutama Pak yang seringkali juga sulit kan terkena, biasanya mereka bisa menjadi kebal hukum tuh. Karena mereka polanya kan bermain dengan berproksi tuh. Ya, dengan makelar lah, dengan calo-calo, dengan agen-agen yang berhubungan dengan orang pajak ke dalam, gitu. Entah itu sebagai konsultan pajaknya, entah siapa, begitu kan. Nanti mengatur. Sederhana itu sebenarnya pola-pola kriminalnya itu Pak. Pola-pola modus operandi kriminalnya itu sebenarnya sederhana. Ya kan? Lalu bagaimana dihitungkan, di format di situ, utang pajaknya, dan sebagainya. Nah, saya mengharapkan Pak Prabowo betul-betul membersihkan tuh aparat pajak dan wajib pajak yang kotor. Kemarin saya udah singgung Pak, di lingkungan Kementerian Keuangan saja yang 189 triliun itu nggak ada kabarnya sampai sekarang bagaimana. Nah kemarin Pak Hasim mengungkap lagi nih potensi 600 triliun lagi, gitu. Ini kan dahsyat luar biasa. Saya percaya kalau Pak Prabowo membersihkan betul, ya aparat pajak maupun WP, saya yakin bukan hanya 600 triliun, tapi ribuan triliun yang bisa didapat dari pajak. Dan sekali lagi, harapan saya bukan hanya soal 600 triliunnya, menurut hemat saya itu masih belum optimal Pak Hasim. Tapi lebih daripada itu harus diusut mengapa ya pemeriksaan pajak selama ini ada banyak yang mangkrak. Karena saya yakin kalau ada 600 triliun, ada figur, ada tercapture 600 triliun, itu sudah pasti ada hasil pemeriksaannya. Dan pemeriksaan itu sudah pasti melalui proses analisa risiko. Ya, secara teknis saya kira seperti itu. Harapan saya sekali lagi dibongkar, jangan sampai pada waktu masuknya pajak itu sudah dibegal, dirampok di situ oleh oknum-oknum petugas pajak, lalu ketika didistribusi ke berbagai departemen, kepada berbagai kementerian, apalagi sekarang kementerian Bapak begitu banyak, besar, dibegal pula di sana. Lalu bagaimana cara Bapak mewujudkan program-program itu dengan optimal? Bapak sendiri yang akan tersabotase oleh oknum-oknum ini. Maka harapan saya bongkar habis itu Pak saatnya di era Pak Prabowo ini, dan kita terus dukung Pak Prabowo untuk sukses di dalam merealisasikan program-program besarnya. Salam Merah Putih.